Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada kesempatan pagi ini saya sedang berada di ruangan Bapak pimpinan, Bapak Kepala Sekolah saya di mana saya bertugas, yaitu di SMP Negeri 1 Atap Tegal Pengabuan. Dalam rangka saya melaksanakan tugas wawancara dengan beliau Bapak Saiful Amri Esos untuk memenuhi tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, kita akan lakukan, mari kita saksikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, ini Bapak pimpinan kami di tempat saya bertugas. Di sini saya akan langsung berwawancara dengan Bapak pimpinan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak, baiklah, saya akan mempertanyakan beberapa hal terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan, Pak ya. Nah, pertanyaan pertama, Pak, ini terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah. Nah, Bapak, selama Bapak bertugas sebagai kepala sekolah di sekolah ini atau sekolah yang lain sebelumnya, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi sebuah kasus, katakanlah sebuah permasalahan yang merupakan dilema etika Bapak? Iya. Baiklah, kalau masalah dilema etika yang kita terapkan sebelum-sebelumnya, saya kepala sekolah cuman baru mulai di sini. Jadi sebelumnya belum ada lagi, sehingga selama di sini menjalankan tugas banyaklah perihal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah sosial, masyarakat dan sekolah. Nah, di sini dilema yang kita hadapi di sekolah kita ini bermacam ragam. Yang ada segi positifnya dan negatifnya, tapi lebih banyak positifnya yang ada kita lakukan di sekolah ini. Sehingga keputusan ini kita berikan dan mengambil keputusan ini secara musyawarah. Sehingga dalam musyawarah itu bukan hanya kepala sekolah yang menentukan, mungkin guru-guru yang lain, yang senior maupun yang guru-guru stakeholder sekolah, tata usaha dan lain sebagainya, serta juga bersama dengan ketua komite untuk menjalankan tugas sekolah ini, sehingga sekolah ini lebih baik untuk kedepannya. Iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus atau persoalan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak memilih kebajikan yang tepat? Nah, itulah tadi saya sampaikan bahwasanya dalam suatu keputusan mungkin itu sama-sama baik, keduanya benar, tapi kita lebih memprioritaskan yang lebih baik. Jadi sama-sama kita putuskan secara musyawarah yang lebih yang lebih berkualitas, nilai yang lebih tinggi lagi. Jadi mudaratnya mungkin lebih kecil lagi, dan kita dapat laksanakan di sekolah ini lebih baik ke depannya. Dan tentunya manfaatnya lebih banyak kepada murid serta para guru yang belajar sekolah. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah suatu prosedur atau langkah-langkah yang Bapak lakukan di dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sebuah dilema etika? Langkah-langkahnya Pak. Langkah-langkah salah satu di sekolah itu tadi saya katakan, kita musyawarah, kita akan berbincang-bincang kepada, di sini kita kan ada wakil, baik itu wakil kurikulum, kesiswaan dan sana serta guru BK, serta guru-guru yang ditugaskan sebagai wali kelas. Jadi saling bekerja sama sehingga nanti keputusan ini sama-sama kita lebih beratkan pada lebih kepentingan yang lebih baik. Ya, jadi itu yang dapat kami laksanakan. Baik, dapat saya tangkap berarti langkah-langkah pengambilan yang Bapak lakukan adalah pengambilan langkah-langkah secara terstruktur, Pak ya? Terstruktur, iya. Jadi nanti kita ambil sesuai dengan persoalan yang lebih mendetail, yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak, apa sajakah yang Bapak anggap efektif, baik atau tepat dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya pada kasus persoalan dilema etika? Hal apa saja yang dianggap efektif, yang paling baik di dalam pengambilannya? Mengambil keputusan itu. Ya, kalau di sekolah kita yang pernah kita lakukan tadi musyawarah tadi, sudah tuh mungkin di sekolah kita beri arahan bimbingan kepada guru-guru sekolah kita
mungkin masalah kedisiplinan, mungkin mengenai apa Mungkin ada musyawarah Musyawarah dalam skop kecil dan dulu. skop kecil dulu sudah baru kita paparkan secara bersama, musyawarah dan Secara mufakat. skop besar gitu. Iya, dalam apa kelompok kelompok dalam majelis guru Ya, untuk menyelesaikan untuk suatu mempertimbangkan persoalan. ya. Iya, mempertimbangkan. Jadi adalah suatu keputusan yang lebih baik. Jadi lebih efektif yang Bapak lakukan adalah yaitu dengan melakukan musyawarah dalam skop kecil dulu, Jadi ya, lalu nanti dibuka dalam bentuk musyawarah dalam skop besar iya, dengan mempertimbangkan segala aspek iya, iya, dari iya, tadi nilai mudarat, nilai manfaat, iya, dan prioritasnya Pak ya. iya, iya, Oke. Pertanyaan berikutnya Pak ya. iya, iya. Nah, lalu bagaimana tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika ini? Tantangannya apa saja? Tantangannya ini ya memang kita hadapi di sekolah kita ini kan bermacam contoh yang dihadapi kita, Iya. baik itu kedisiplinan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Mungkin ya salah satunya yang umpamanya guru kurang disiplin, kita adakan saran, arahan, Iya. maupun nanti ada kegiatan seperti ada komunitas belajar, Iya. sudah tuh ada administrasi guru yang harus diselesaikan. Ya salah satunya kita untuk bimbingan dan arahan agar dapat diselesaikan di sekolah secara baik, Iya. musyawarah dan mufakat. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sejumlah jadwal atau agenda atau sebuah program di dalam melakukan pengambilan keputusan yang berdilema etika ini? Mungkin terprogram atau tidak terprogram, sehingga menanganinya atau menghadapinya secara spontan atau secara terjadwal kan? Tentu saja ada terjadwal, ada juga spontan. Karena kalau Spontan, sudah ya. terjadwal mungkin ada aturan tertentu yang kita lakukan. Setiap ada rapat dinas, Ya. dinas untuk kepegawaian, kedisiplinan sebagainya, mungkin ada arahannya. Kalau untuk secara spontan, saat itu kita langsung ambil langkah-langkah kerjasama dengan para majelis guru untuk ngambil suatu kebijakan Secara cepat ya? secara cepat dan dapat diselesaikan secara Secara cepat, baik. karena situasinya mungkin menuntut lebih Iya, cepat ya. lebih cepat. Iya. Makanya kita langsung tanpa Memperpanjang waktu ya? memperpanjang waktu, sehingga dapat diselesaikan hari itu juga. Iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak, Iya. apakah ada orang atau faktor yang membantu Bapak selama ini dalam mempermudah mengambil keputusan terkait sebuah kasus atau persoalan dilema etika? Mungkin ada pihak-pihak tertentu, siapa yang bisa dapat membantu gitu? Ya, tentu ada. Salah satunya di sini walaupun guru kita tidak ada BK, mungkin salah satunya guru wakil bidang masing-masing, ada itu kurikulum, kesiswaan. Mungkin untuk kurikulum mungkin kepala wakil guru sekolah guru, untuk majelis guru mungkin mengenai administrasi sekolah yang perlu kita terapkan secara baik, lebih terbuka. Iya. Kalau untuk kesiswaan mungkin nanti siswa-siswa yang bermasalah Iya. dan dapat kita selesaikan secara baik. Secara baik oleh para wakil-wakil Para ini ya. wakil ini mungkin ada agak berat dikit, mungkin Baru yang anak menyampaikan. tadi mungkin ada problem masalah, orang tuanya kita panggil. Jadi Iya. secara musyawarah untuk menyelesaikan. Oke, dapat saya tangkap berarti dari faktor atau orang yang dapat membantu Bapak menggunakan sistem yaitu secara terstruktural. Ya. Bapak memberikan bagian-bagian tertentu pada Iya. bidang-bidang kerja para majelis guru yang memiliki kompetensi dan tanggung jawabnya Pak ya. Iya, iya, Mungkin iya. bagian kesiswaan Kesiswaan. bisa membantu mengambil keputusan tentang kesiswaan. Iya. Bagian kurikulum bisa membantu keputusan di bagian Iya. bidang kurikulum Pak ya. Jadi tambah satu Ini lagi ya. ada wakil bidang sarana prasarana. Iya. Mungkin sekolah kita kurang lengkap, perlu kita ngadakan buat proposal untuk lebih meningkatkan sarana prasarana yang prasarana. kurang, yang baik, maka kita lebih ke depannya melengkapinya. Melengkapinya. Baik Bapak, terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah suatu pelajaran yang dapat Bapak petik sebagai hikmah individu atau hikmah orang lain dari pengalaman-pengalaman Bapak yang pernah terjadi pada Bapak, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan di dalam dilema etika itu? Ya, tentu ada banyak sekali manfaat yang saya simpulkan Iya. di sini. Dalam mengambil suatu keputusan perlu adanya kerjasama. Tadi saya katakan tidak bisa saya sendiri saja, karena faktor-faktor tersebut memberikan Peluang untuk bisa untuk meringankan pekerjaan ya? pekerjaan.
dan saya dapat suatu pembelajaran bagi saya maupun guru-guru sehingga dapat berubah ke depannya. Setidaknya mudarat untuk saya dan untuk para guru dan lainnya, untuk kebaikan manfaatnya. Jadi sekolah kita agar nanti baik ke depannya. Ada hikmah yang baik untuk individu Bapak sendiri, dan ada hikmah untuk elemen majelis guru dan civitas akademik sekolah ya. Ya baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, mudah-mudahan Bapak akan lebih baik di dalam memimpin dan terutama dalam menentukan keputusan yang bertanggung jawab yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak pimpinan di sekolah di mana saya bertugas, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saya ucapkan selamat, semangat untuk seluruh guru di Indonesia, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nak lagi ya. Kurang puas jawabannya. Tahu belum dadakan. Yang timbul lagi aneh.